Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Androva Lestari dengan CP201. Di video kali ini saya akan membahas tentang machine learning with KNIME, yaitu lebih tepatnya prediksi rentan transaksi menggunakan Knife-based learner. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang KNIME terlebih dahulu. Jadi KNIME atau Constant Information Miner adalah platform open source yang digunakan untuk analisis data, pengolahan data, dan machine learning. KNIME memungkinkan pembuatan alur bekerja berbasis GUI atau Graphical User Interface tanpa perlu menulis kode, meskipun juga mendukung scripting untuk pengguna tingkat lanjut. Fitur utama KNIME yang pertama yaitu mengolah data, yaitu membersihkan, menggabungkan, dan memanipulasi data dari berbagai sumber. Kemudian ada analisis data, yaitu mendukung algoritma statistik dan machine learning untuk analisis prediktif. Kemudian ada integrasi, yaitu berfungsi dengan berbagai basis data, sistem, dan bahasa pemrograman seperti Python dan R. Kemudian ada data visualization, yaitu menyediakan berbagai opsi visualisasi untuk menganalisis pola dalam data. Nah, KNIME ini sering digunakan dalam bisnis, penelitian, dan pendidikan untuk membuat keputusan berbasis data. Selanjutnya ada machine learning. Apa sih machine learning itu? Jadi machine learning atau biasa disingkat jadi ML adalah cabang dari kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI, yang berfokus pada pengembangan sistem atau algoritma yang dapat belajar dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas. Dalam ML, algoritma dilatih menggunakan dataset untuk mengenali pola, hubungan, atau aturan yang mendasari data tersebut. Setelah pelatihan, model dapat digunakan untuk tugas seperti klasifikasi, regresi, clustering, atau prediksi. Ciri utama dari machine learning ini ada tiga. Yang pertama ada data driven, yaitu mengandalkan data untuk belajar dan meningkatkan kinerja model. Kemudian ada self improvement, yaitu meningkatkan akurasi prediksi berdasarkan pengalaman atau data tambahan. Lalu yang ketiga adaptif, yaitu dapat diterapkan di berbagai domain seperti fisik komputer, pemrosesan bahasa alami, dan analitik bisnis. Nah, di sini ada jenis-jenis machine learning. Jadi ada tiga. Yang pertama ini supervised learning, yaitu model dilatih dengan data berlabel input-output yang diketahui. Contohnya prediksi harga rumah, klasifikasi email, spam, atau tidak. Selanjutnya ada unsupervised learning, yaitu model dilatih dengan data tanpa label. Contohnya pengelompokan pelanggan clustering, kemudian ada reduksi dimensi data. Yang ketiga ada reinforcement learning, yaitu model belajar melalui interaksi dengan lingkungan, menerima imbalan reward atau hukuman penalti. Contohnya itu ada algoritma untuk permainan catur atau robotika. Nah, ini ada penerapan machine learning. Jadi yang pertama itu deteksi penipuan atau fraud detection. Kemudian ada rekomendasi produk seperti pada Netflix atau Spotify. Lalu ada analisis sentimen pada media sosial dan juga ada diagnosis medis berbasis data. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah prediksi rentan transaksi menggunakan Knife-based learner pada KNIME. Baik, sebelumnya di sini saya telah memiliki suatu dataset yang bernama dataset label transaksi. Di sini terdapat banyak kolom-kolomnya, ada activities, company, customer, invoice status, order date, order reference, salesperson, total, dan juga clusternya. Nah, data ini akan kita gunakan dalam KNIME nanti. Jadi, pertama kita harus download terlebih dahulu datanya berupa Microsoft Excel. Nah, setelah terdownload seperti ini, kita buka. Bisa dilihat di sini datanya sama persis seperti yang ada di spreadsheet tadi. Kita X saja, kemudian kita masuk ke dalam KNIME-nya. Nah, ini merupakan halaman utama atau page awal dari KNIME. Sebelumnya saya telah membuat suatu grup
workflow di dalam Kenaimnya bernama Kenaim Machine Learning. Lalu saya akan membuat Kenaim workflow yang baru dengan cara klik kanan, kemudian klik New Kenaim Workflow, lalu beri nama workflow-nya. Saya beri nama Machine Learning Kenaim. Lalu kita klik Finish atau bisa klik Enter. Nah, bisa dilihat di sini sudah terbuat suatu workflow bernama Machine Learning Kenaim. Nah, karena tadi kita sudah mendownload data Excel dan akan menggunakannya di dalam Kenaim, lalu kita harus menambahkan suatu node supaya data Excel tadi bisa terbaca yang bernama Excel Reader. Nah, di sini terdapat Excel Reader. Kita drag sini aja, seret lalu di drag di sini, kemudian kita klik kanan, lalu klik configure. Kemudian masukkan file yang tadi sudah di-download. Sini sudah ada data-datanya. Lalu di sini ada select sheet. Jadi tadi kan data kita ada dua sheet ya. Di sini kita bisa milih mau sheet mana yang kita gunakan di pemrosesan datanya. Saya memilih sheet yang pertama, yaitu default one. Kemudian kita klik apply, lalu klik OK. Nah, di sini statusnya masih kuning. Untuk berstatus hijau, kita klik execute. Nah, di sini Excel Reader ini sudah bekerja atau Excel-nya yang tadi kita masukkan sudah bisa terbaca. Cara lihatnya kita klik eh, icon tabel yang ada kaca pembesarnya. Lalu bisa dilihat di sini data-datanya semua sudah masuk. Selanjutnya kita akan melakukan normalisasi pada data Excel tersebut. Nah, untuk melakukan normalisasi, kita harus menambahkan node lagi bernama normalizer. Jadi di node repository ini kita cari normalizer. Mencari normalizer, ini ada normalizer. Di sini, lalu Excel reader-nya ini kita sambungkan ke normalizernya. Nah, normalizer ini hanya bisa digunakan dengan kolom yang numerik. Nah, kita lihat data kita yang tadi. Di sini data yang numerik itu ada di total. Tuh, jadi kita akan menormalisasikan kolom totalnya. Kemudian kita klik kanan, klik configure, kita tunggu. Sini ada exclude, include. Nah, exclude ini adalah kolom yang tidak akan ditampilkan. Lalu kalau include ini adalah kolom yang akan ditampilkan atau proses di dalam normalizer ini. Lalu untuk normalization methodnya di sini ada 3. Saya pilih yang min max aja karena saya hanya membutuhkan data saya itu dibagi menjadi rentan 0 sampai dengan 1. Lalu minimumnya ini adalah nilai minimum dari rentannya tadi, lalu maksimumnya juga adalah nilai maksimum dari rentannya. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik execute.
Nah, di sini normalizernya sudah berhasil. Kita cari di sini. Nah, sudah bisa dilihat bahwa totalnya ini tadi berubah menjadi 0, lalu ada 1. Nah, rentannya itu dari 0 sampai dengan 1. Oke, selanjutnya kita akan melakukan partitioning data. Jadi partitioning data ini kita akan membagi dataset menjadi beberapa subset yang akan digunakan untuk pelatihan, validasi, dan juga pengujian model datasetnya. Oke, untuk melakukan partitioning data, tentu saja kita harus menambahkan node baru. Kita cari saja partitioning. Nah, di sini sudah ada partitioning. Kita seret, lalu kita drag di sini aja. Kemudian kita hubungkan dengan yang normalizernya tadi. Lalu ini masih merah, statusnya kita klik kanan, lalu klik configure. Kemudian di sini choose size of first partition. Kita pilih relatif aja dengan angka 80. Kemudian di sini adalah sampelnya itu mau diambil dari mana. Di sini ada take from top, linear sampling, draw randomly, lalu ada stratified sampling. Kalau saya akan menggunakan draw randomly aja, jadi datanya itu atau sampelnya akan diambil secara random. Kemudian kita klik apply dan klik OK. Setelah itu kita klik execute. Nah, di sini partitioningnya sudah berstatus hijau. Lalu untuk melihat hasil partitioningnya itu kita bisa klik tabel yang ada kaca pembesarnya ini. Nah, di sini datanya, lalu ini ada klasternya, kolom klaster ya. Nah, karena partitioning ini dia itu dibagi menjadi 2 partition gitu. Ada training data dan juga test data. Untuk melihat hasil dari partitioningnya, training dan test datanya kita pakai not table view. Ini, ini ada table view. Ini kita seret aja. Nah, karena ada 2, kita tambahkan 2 not table view. Kita rapikan. Kemudian pasangkan 2 port partitioningnya ini ke masing-masing table view-nya. Jadi satu itu akan digunakan untuk data training dan satunya digunakan untuk yang testing. Lalu untuk execute sekaligus dua-duanya, itu kita gunakan execute all nodes ini. Nah, lalu table view-nya ini sudah, dua-duanya sudah menjadi hijau. Oke, jadi masing-masing table view ini itu mewakili data training dan juga data testing ya. Jadi table view yang pertama ini atau dalam partitioning itu port pertama itu dia adalah data training. Lalu port yang kedua ini adalah data testingnya. Nah, untuk melihat data trainingnya kita klik kaca membesar. Lalu di sini bisa dilihat data-datanya yang terdiri dari 196 rows dan juga 9 kolom. Kemudian untuk data testingnya, kita lihat. Nah, di sini testingnya itu menggunakan 50 rows dan juga 9 kolom. Oke, selanjutnya kita akan menerapkan algoritma Naive Bayes ke dalam KNIME ini atau workflow di dalam KNIME ini. Nah,
Knife Bayes ini di dalam Kenai memiliki dua node, ada node learner dan juga prediction atau prediktor. Nah, sekarang kita akan gunakan node learner-nya terlebih dahulu agar nanti algoritma Knife Bayes itu bisa belajar dari data yang ada. Kita klik atau ketik base. Nah, di sini ada base, kita pilih yang Knife Bayes learner-nya dulu, kemudian masukkan atau seret ke sini. Kemudian knife base-nya ini kita sambungan dengan partition port pertama. Jadi port ini nggak cuma bisa terhubung satu port lagi, tapi satu port ini dia bisa terhubung ke beberapa port. Nah, ini kita rapikan. Oke, jika sudah begini, kita klik kanan lalu configure. Sini ada classification columns-nya, ini kita pilih yang cluster aja, tapi di sini ada beberapa pilihan, tapi saya pilih yang cluster aja. Kemudian maximum number of unique nominal values per attribute, saya akan masukkan 100. Kemudian kita klik apply, lalu oke. Setelah itu kita klik execute. Nah, di sini sudah menjadi hijau. Dan setelah itu kita tambahkan node naive Bayes prediktornya. Kita seret lalu drag sini. Lalu naive Bayes prediktornya ini kita hubungkan dengan port kedua dari partitioningnya. Hubungkan sini. Kemudian kita hubungkan juga dengan naive Bayes learner-nya. Naive Bayes learner yang biru kita hubungkan ke yang biru. Kemudian setelah itu kita tidak usah melakukan configure, kita gunakan yang defaultnya saja, kemudian kita execute. Nah, di sini sudah hijau. Kemudian untuk melihat hasil dari prediction-nya, itu kita bisa klik Knife Bayes prediktornya, lalu kita lihat tabelnya. Nah, di sini ada hasil prediction-nya. Itu ada lower transaction, upper transaction. Jadi dibagi menjadi dua, ada lower dan juga upper transaction. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian dari knife base-nya menggunakan node scorer. Nah, node-nya ini kita cari dulu di node repository. Oke, di sini ada scorer, kita pilih lalu seret dan drag di sini. Kemudian scorer ini kita hubungkan dengan knife base prediktornya. Kita hubungkan knife base prediktor dengan scorernya. Kemudian scorernya ini kita configure. Nah, di sini kita pilih first column dan juga second column-nya. Di sini sudah default ya, ternyata yang pertama kolom yang pertama adalah cluster, yang kedua adalah prediction cluster. Kemudian jika sudah, kita klik apply, lalu klik OK. Setelah itu kita execute. Nah, lalu kita lihat hasil dari akurasi atau skornya. Nah, di sini bisa dilihat ya, berupa tabel, yaitu ini cluster, lower transaction-nya, lalu ini upper transaction-nya, kemudian di bawah di sini kita bisa melihat correct classified-nya. Correct-nya itu yang benar ada 49, lalu yang salah itu ada 1, kemudian akurasinya itu 98%. Jadi ketepatan akurasinya itu 98%, lalu errornya itu 2%. Lalu kohens kappa atau K ini 0,944%. Oke, selanjutnya saya akan melakukan deployment pada algoritma Naive Bayes menggunakan node PMML.
Nah, di sini kita cari dulu node-nya. Kita pilih yang writer terlebih dahulu, lalu kita drag ke sini. Setelah itu, kita hubungkan PMML writer-nya ini dengan Knife Based Learner. Di port yang biru ke port yang biru, lalu kemudian kita configure PMML writer-nya. Lalu write to-nya ini kita pilih yang relatif to saja. Lalu filenya kita browse. Nah, di sini nanti dia akan save atau menyimpan data writer dan bisa di reader nantinya. Kita klik nama file name, ketik nama file name-nya. Hmm. Klik save. Kemudian jika sudah, kita klik apply, lalu klik OK. Setelah itu kita execute. Nah, di sini sudah selesai. Selanjutnya adalah saya akan menggunakan Node PMML reader-nya. Kita seret dan drag di sini. Kemudian kita klik kanan lalu configure. Nah, di sini read from-nya ini kita masukkan yang relatif to sama seperti yang writer-nya tadi. Kemudian browse ini kita pilih data yang tadi sudah dibuat. Kemudian open, lalu klik apply, lalu klik OK. Kemudian klik execute. Setelah itu kita masukkan Excel Reader. Jadi sebelumnya saya sudah memiliki suatu data Excel yang akan digunakan dalam proses deployment ini. Lalu kita configure Excel Reader-nya. Di sini saya akan masukkan filenya. Nah, nama filenya adalah prediksi rentan transaksi. Kemudian klik open. Di sini ada datanya, ada activities, company, customer, invoice, order date, order, sales, dan lain-lain. Kemudian kita klik apply, lalu klik OK. Kemudian kita klik execute. Dan setelah itu, Excel tadi kita perlu normalisasi terlebih dahulu menggunakan Node Normalizer sama seperti yang atas. Dan kita hubungkan Excel Reader-nya dengan Normalizer. Normalizer-nya ini kita configure. Lalu yang digunakan adalah data yang kolom yang total dengan min max minimum 0, maksimumnya 1, lalu kita klik OK, kemudian kita klik execute. Setelah itu, kita masukkan node knife based predictor. Untuk apa? Supaya bisa mendeteksi, memprediksi label baru di dalam datanya. Prediktornya ini kita hubungkan dengan PMML reader-nya, kemudian sini lalu kita hubungkan normalizer-nya dengan knife based prediktornya. Selanjutnya karena telah disambungkan dengan dua port atau dua node,
atau dihubungkan dengan modelnya naive Bayes predictornya ini, kita langsung execute saja. Kita pakai default yang konfigurasinya. Sini kita execute, sudah hijau. Kemudian kita masukkan, oh kita lihat dulu hasilnya dari naive Bayes predictornya. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya. Prediction-nya ini ada lower, lalu bawahnya ini upper gitu. Setelah itu kita masukkan not denormalizer. Supaya apa? Supaya mengembalikan eh, angka atau data yang tadi telah dinormalisasi. Jadi kita kembalikan ke semula. Kemudian kita drag di sini not denormalizernya, rapikan. Setelah itu kita sambungkan naive Bayes predictor ini dengan denormalizernya. Kemudian eh, selain dengan naive Bayes predictor, denormalizer ini kita hubungkan dengan not normalizernya. Jadi biru dengan biru kita rapihkan. Setelah itu kita execute. Nah, setelah execute kita lihat hasilnya. Di sini totalnya itu berubah kembali angkanya menjadi angka-angka yang besar seperti ini, bukan rentan dari 0 hingga 1. Nah, di sini ada prediction-nya. Ini adalah data akhir dari deployment naive Bayes-nya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.